Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Beberapa waktu lalu kita sempat nge-review brand gaming yaitu Funtech yang waktu itu MH82. Nah itu termasuk lumayan rame dan cukup bagus produknya. Nah sekarang Funtech ngeluarin lagi produk baru yaitu Funtech Sonata MH90 yang ini nih. Nah kira-kira akan sebagus yang dulu? Kita bahas aja langsung ya. Nah, Music Lover kita akan mulai dari harganya. Harganya untuk Funtech Sonata MH90 ini dipatok dengan harga 599.000 alias 600.000 kurang 1.000. Nah, ini termasuk cukup affordable untuk gaming headphone. Nah, untuk spek lengkapnya, drivernya single dynamic driver 53 mm termasuk agak gede, sensitivity-nya 110 dB, frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz, impedansinya 64 ohm, kemudian mikrofon sensitivity-nya 42 dB, polar pattern untuk mikrofonnya itu omnidirectional, berarti dia bisa nangkap ke semuanya, ya bukan cuma dari depan, tapi bisa dari depan, samping, kiri, kanan, belakang juga. Jacknya gold plated 4 volt, jadi bisa untuk mic tentu saja. Panjang kabelnya 2 meter dan beratnya 266 gram. Untuk fitur-fiturnya, ear cups-nya bisa di-adjust. Kemudian ear pads-nya itu empuk dan nyaman. Detachable mic, jadi mic-nya bisa dicabut. Dan ada noise cancelling untuk mic-nya. Jadi noise cancelling bukan aktif noise cancelling untuk headphone-nya, tapi untuk mic-nya. Kemudian compatible untuk semua jack audio. Jadi bisa dipakai untuk Mac, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian support juga untuk Discord, Skype, Zoom, dan semua platform-platform untuk streaming. Karena kita masuk ke build quality dan desainnya. Nah, untuk MH82 yang lama, itu gue suka banget karena build quality-nya itu solid banget. Benar-benar kuat banget. Untuk Sonata MH90 ini, dari tampilannya juga udah kelihatan solid Music Lover. Jacknya tadi kita udah bahas, gold plated 4 volt, jadi ada mic-nya. Straight, jacknya yang lurus. Kemudian panjang kabelnya 2 meter dan di sleeve dengan kain. Jadi ini termasuk aman banget dan solid banget untuk sleeve-nya. Di bagian atasnya ada pengaturan volume, ya pengatur volume, jadi bisa adjust volumenya itu dari kabelnya. Kemudian ada mute untuk mic-nya di sini juga. Jadi kita bisa atur dari sini, jadi kita nggak usah capek-capek misalnya mau mute ke komputer atau ke handphone kita, nggak usah capek-capek gitu, kita bisa langsung mute dari sini. Untuk bagian atasnya, untuk headphone-nya, bentuk ear cup-nya ya untuk housing-nya ini agak unik sih, agak persegi, tapi bukan yang sudut-sudut sih, tapi ya persegi gitu. Biasanya kan bulat-bulat kan, nah ini beda. Ya, ini unik. Kemudian di bagian housing-nya ini close back, jadi ketutup, over ear, ya jadi nutupin seluruh kuping juga. Kemudian ini bisa di-adjust yang tadi ear cups-nya, nggak bisa di swivel tapinya ya. Untuk handle di bagian housingnya ini solid banget, ini dari metal, ya itu yang gue bilang, gue suka selalu dari Funtech karena build quality-nya selalu bagus. Kemudian ini masih dari plastik sih ya. Yang menariknya ini nih Music Lover, pads-nya ini empuk banget. Ini kalau Music Lover bisa pegang ya, ini squishy banget. Jadi biasanya untuk pads yang lain, yang beberapa seri-seri headphone baik yang gaming ataupun non gaming, gue pegang itu agak keras. Nah ini squishy banget, empuk banget pads-nya. Dan ini juga bisa dilepas Music Lover, jadi bisa diganti. Kemudian bagian headband-nya termasuk empuk. Nah, jadi kita pakai lama-lama juga aman. Di bagian headband atasnya ada tulisan Funtech-nya, bagian sini. Ada logo Funtech juga di samping. Dan untuk mengetahui kiri kanannya itu ada tulisan L di sini. Kecil L untuk kiri dan R untuk kanan di bagian sini. Ya, ada tulisan Sonata MH90 dan ini ada kode-kode produksinya, produksinya di sini. Mic-nya detachable, tadi kita udah bahas juga, bisa dicabut, kemudian bisa ditekuk-tekuk, jadi adjustable. Ya, jadi ini termasuk oke dan udah dikasih windscreen-nya, jadi bisa aman lah. Jadi biasanya tuh windscreen gunanya tuh kalau misalnya kita napas itu akan ketangkap bunyi-bunyi napas. Ini karena ada screen-nya ini akan ketahan. Dari desain sih cukup unik. Gua mungkin kasih poin 7,5 dari desain dan build quality-nya. Funtech selalu punya build quality yang sangat bagus. Ini benar-benar solid. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mic-nya. Nah, salah satu poin yang paling penting di headphone ini, Funtech Sonata MH90, itu di mic-nya.
Mic-nya itu udah omnidirectional, jadi bisa nangkap ke sekeliling kita. Kemudian ada noise cancelling-nya untuk mic-nya, dan setelah gua dengerin, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah rekaman dari mic Fantech Sonata MH90. Rekaman mic dari Fantech Sonata MH90. Ini suaranya bagus banget Music Lover. Jelas banget ya Music Lover bisa denger ya. Clear, tebel, jernih suaranya, detail gitu. Jadi ini salah satu mic headphone gaming yang paling bagus yang gue pernah dengar. Ya, secara mic-nya ini benar-benar istimewa. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke sound quality-nya. Nah, Music Lover untuk sound quality-nya sendiri, secara umum ini mungkin agak cenderung V-shape. Ya, jadi bassnya cukup gede, mid-nya agak sedikit mundur, landai, dan treble-nya agak extend. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk bassnya, ini termasuk bass yang gue suka. Walaupun dia bukan bass yang gede banget, tapi impact-nya masih dapet. Mungkin cenderung agak tight menurut gue. Ya, bassnya nggak over, cukup pas, nggak sampai nyebrang, nggak sampai bumi. Jadi untuk presentasi bassnya ini lumayan loh. Cukup deep, tapi masih tight ya, dan nggak panjang Music Lover. Untuk mid-nya memang gue akuin ini agak sedikit di belakang, tapi nggak sampai ke belakang banget. Jadi kalau kita dengerin vokal itu agak cenderung mundur sedikit gitu posisi vokalnya. Tapi tetap masih kedengaran clear, masih cukup tebal lah menurut gue, dan cukup jernih. Nah, untuk treble-nya ini yang gue suka. Treble-nya tidak ada rasa roll off sama sekali. Tapi juga tidak over, tidak sampai piercing, dan tidak sampai terlalu pedas gitu. Jadi pas treble-nya. Ya, jadi airy, kedengerannya open gitu. Nah, untuk teknis suaranya, Music Lover ini harganya di 599.000, jadi 600 ribuan ya. Itu mesti digaris bawahi. Itu termasuk cukup affordable dan cukup murah untuk headphone gaming dengan kelas seperti ini. Suaranya untuk teknisnya nih ya, gue bisa bilang ini salah satu yang mungkin terbaik di kelasnya. Soundstage yang gue paling notice, soundstage-nya presisi. Ya, gue main game, yang pasti kalau gue main game untuk ngetes itu pasti PUBG. Ya, karena PUBG kan kita mesti dengerin soundstage, ya, posisi-posisi di kanan jauh, kiri jauh, depan, belakang, langkah kaki, arah tembakan. Kita kan mesti dengerin arah tembakan dari mana nih arahnya, jadi kita bisa tahu musuhnya di mana gitu, atau teman kita di mana gitu. Ya, gue cobain untuk main PUBG secara gaming presisi, dan gue dengerin lagu-lagu yang perlu soundstage bagus, kayak lagu-lagu yang gue biasa pakai buat review. Ini oke loh, semua presisi positioningnya. Ya. Mau yang musiknya kompleks atau musik yang sederhana tapi pinpointnya cukup lebar gitu, ini dapat. Kemudian imaging juga gue rasa bagus. Jadi layeringnya dapat, kemudian white-nya maupun height-nya juga dapat gitu. Clarity-nya, detailnya ini oke. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan cenderung buat gue ini termasuk yang oke untuk kelas 600 ribuan. Nah, untuk separasi instrumennya juga kerasa nggak ada yang numpuk sama sekali. Benar-benar kepilah-pilah, benar-benar kepisah-pisah. Gue main game Mobile Legends, karena itu kan cukup banyak, cukup kompleks itu. Ada suara, ada tembakan, ada sabetan ini, senjata, macam-macam gitu. Ada musiknya. Nah, ini presisi, nggak ada yang numpuk, semua kepisah-pisah. Terus gue dengerin juga orkestra, benar-benar kepisah-pisah untuk instrumen-instrumennya. Selain gue dengerin lagu, gue juga pakai headphone ini untuk nonton film. Ya, nonton film dapat. Ya, untuk film action udah pasti dapat. Untuk film-film drakor-drakor gitu yang banyak percakapan, drama-drama juga oke. Untuk film-film yang banyak sound-sound efeknya apalagi gitu. Karena kan soundstage-nya bagus, kemudian separasinya juga bagus, jadi efeknya juga oke semuanya. Untuk transient dynamic range juga terpresentasi dengan sangat baik, ya, cepat dan presisi. Noise floor-nya termasuk yang rendah sekali, jadi cukup bersih, clean, black background. Ya, gue rasa mungkin karena impedansinya yang cukup tinggi juga sih. Kesimpulan akhirnya Music Lover, Fantech Sonata MH90 ini headphone gaming yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk Music Lover coba untuk dipakai di berbagai macam platform atau berbagai kegunaan. Bisa Music Lover pakai dengan semua yang bisa ada jack audionya. Itu yang pertama. Yang kedua, Music Lover bisa juga pakai untuk dengerin lagu, masih oke, masih enak banget. Dan juga masih enak untuk nonton film. Jadi ini termasuk yang serbaguna dan mic-nya bagus.
karena mic-nya bagus, Music Lover juga bisa pakai untuk streaming ataupun mungkin bikin podcast atau mungkin work from home, online learning atau online school itu bisa dipakai. Jadi ini kayaknya bisa dibilang headphone all-rounder. Bisa Music Lover pakai untuk berbagai kegiatan Music Lover. Dan headphone ini punya build quality yang cukup solid, jadi kelihatannya cukup bandel. Jadi kadang-kadang mungkin kalau kita pakai agak jorok mungkin ya, mungkin sering dilempar di mana gitu. Kayaknya sih gue pikir ini cukup bandel lah, cukup kuat. Oke, anyway itu mungkin pendapat gue untuk Phanteks Sonata MH90. Tapi baiknya sih Music Lover untuk cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!